aku Chelsea Turnip dengan NIM 23042248. Video ini aku buat demi untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Di sini aku bakal membahas tentang materi dualitas digitalisasi, potensi dan permasalahannya. Topik ini seru banget nih, karena kita bakal lihat dari dua sisi digitalisasi yang bagaimana positifnya dan sisi negatifnya, serta apa saja tantangannya. Yang pertama, aku bakal membahas dari sisi pembelajarannya. Kita bisa lihat kalau digitalisasi itu sudah mengubah banyak hal di dalam hidup kita. Seperti contohnya di dunia pendidikan. Dulu kita harus belajar di dalam kelas dengan tatap muka, namun sekarang dapat digunakan dari aplikasi Zoom, Google Classroom, dan platform online. Jadi belajar dapat dari di mana saja dan kapan saja. Terus di pemerintahan juga sekarang banyak layanan publik yang bisa berbasis digital, kayak bayar pajak, bikin dokumen, atau mengurus administrasi yang nggak perlu mengantri-ngantri lama kayak dulu. Cukup lewat dari aplikasi atau website. Ini menunjukin kalau digitalisasi bisa bikin kerjaan jadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Dari sisi ekonomi juga nggak kalah menarik. Sekarang banyak banget UMKM yang naik kelas karena jualannya lewat dari e-course, dan bahkan orang bisa punya penghasilan dari internet kayak konten kreator, influencer, dan jualan online. Jadi, digitalisasi ini ngasih peluang besar buat siapa yang mau berkembang. Nah, hal penting yang bisa kita pelajari dari sini adalah digitalisasi bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal bagaimana cara berpikir yang modern, kreatif, dan terbuka terhadap perubahan. Tapi, di balik semua manfaatnya, digitalisasi juga mempunyai sisi negatif yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada kesenjangan digital. Nggak semua orang punya akses internet yang bagus atau gadget yang memadai. Kan banyak tuh yang ada mereknya iPhone, Samsung, dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi, yang mengakibatkan masih banyak yang belum bisa ikut menikmati manfaat digitalisasi sendiri, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Yang kedua, masalah keamanan data dan privasi. Sekarang banyak banget kasus kebocoran data pribadi, mulai dari data pelangganan sampai akun media sosial. Ini bahaya banget loh, karena bisa disalahgunakan oleh pihak yang mana saja yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, ketergantungan teknologi. Nah, karena terlalu seringnya pakai gadget, banyak orang yang juga kurang interaksi langsung dengan orang lain secara langsung. Bagaimana sih? Kenapa bisa? Karena bahkan kadang empati sosial juga berkurang karena lebih sibuk di dunia digital daripada dunia nyata. Dan yang terakhirnya adalah penyalahgunaan media digital. Contoh penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan perilaku toksik di media sosial. Kalau nggak dikontrol, hal-hal ini bisa merusak moral dan cara berpikir masyarakat loh. Lalu bagaimana sih solusinya? Nah, solusinya adalah yang paling penting meningkatkan literasi digital. Masyarakat harus paham bukan cuma cara pakai teknologi, tetapi juga bagaimana caranya yang harus bijak, aman dalam menggunakannya. Pemerintah juga perlu memperluas akses internet, terutama di daerah 3T, biar semua orang bisa ikut maju bareng dalam era digital. Selain dari itu, perlu juga aturan yang tegas tentang perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Dan buat kita sebagai generasi muda, kita punya peran penting banget. Kita harus jadi pengguna yang cerdas, beretika, dan gak gampang termakan informasi yang palsu. Gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif, kayak belajar, berkarya,
menginspirasi orang lain, dan bisa sebagai pencarian kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya, digitalisasi itu kayak dua sisi mata uang. Di sisi satu dapat membawa kemajuan dan kemudahan bagi kita, tapi di sisi lain ada tantangan yang harus kita hadapi bareng-bareng. Yang terpenting, kita harus bisa menyeimbangkan antara manfaat dan dampaknya. Oke, itu dari pembahasan aku tentang dari dualitas digitalisasi, potensi dan permasalahannya. Terima kasih sudah menonton.